Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para subscriber dan para memberku semua yang saya hormati, kali ini saya sudah bisa bikin konten kembali, dan semoga konten kali ini bisa membantu dan bermanfaat buat orang banyak. Karena banyak yang berkomentar di bawah kemarin, Bang, kalau masalah yang lainnya mungkin saya sudah memahami apa yang Abang sampaikan. Hanya saja satu yang belum saya pahami, yaitu cara menentukan harga awal atau harga baru. Jadi bagaimana cara kita mengetahui harga awalnya? Nah, ini pertanyaan dari para subscriber semua. Baik, para subscriber dan para memberku semua yang saya hormati, kali ini akan saya paparkan mana itu harga baru dan mana itu harga yang sudah selesai atau sudah settle. Baik, para member dan para subscriber yang saya hormati, kita langsung saja ke materinya biar videonya nggak terlalu panjang lebar ya. Karena kalau kita membahas harga baru biasanya videonya agak sedikit lama. Karena apa? Di situ sambil kita buktikan apakah benar harga bergerak ke harga tersebut, seperti itu. Jadi pergerakan arah harga dimulai dari kita mampu menghitung mana itu harga baru, mana itu transaksi, mana itu informasi, dan konfirmasinya mana. Apabila semuanya sudah kita pahami, barulah kita trading. Dan apabila semuanya ini belum kita pahami, sesekali jangan pernah Anda trading. Oke, para subscriber dan memberku yang saya hormati, kita lanjut ke materinya. Baik, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candles. Seperti biasa ya, bagi yang baru gabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu agar tidak ketinggalan setiap saya update video. Baik, kita langsung ke marketnya ya. Di sini saya coba lagi otak-atik ke Indodex, karena di forex sudah, di saham sudah, sebenarnya di Indodex juga sudah, atau kripto ya. Jadi semua materi kita sebenarnya masuk dimanapun bisa ya. Yang penting kita mampu memahami pergerakan arah harganya kemana akan terbentuk. Oke, kita di sini langsung aja buka Indodexnya. Oke, ini dia aplikasinya. Sekarang kita geser-geser ke bawah dulu. Oh, sekarang mayoritas turun ya. Nah, seperti biasa ya, saya selalu menyimpan market-market yang saya tradingkan di kolom favorit ya. Tujuannya apa? Agar kita fokus mengamati market-market yang ada di kolom favorit ini saja. Oke, kita langsung saja klik di kolom favorit ini. Nah, ini dia. Nah, kita coba buka chartnya yang mana ya? Market apa ya? BCD. Yang BTR ini aja ya. Oke. Nah, perhatikan. Kita perbesar. Nah, kita buang volumenya dulu biar nggak terganggu kita melihat. Nah, ini time frame yang 15 menit ya. Nih, kita rubah dulu, kita analisanya nanti di 1 jam ya. Ya, jadi ini kita rubah dulu ke time frame yang 1 jam. Nah, perhatikan. Jadi ini sudah masuk ke time frame 1 jam, kita analisanya di time frame yang 1 jam ini, dan kemudian nanti kita eksekusinya di 15 menit tadi ya. Nah, ini di Indodex. Nah, sekarang Bang, bagaimana cara kita tahu menentukan harga awal? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Candle sebelumnya kita lihat candle ini dulu. Candle ini bergerak naik atau turun? Nah, kalau kita perhatikan di awal, candle ini bergerak naik ya.
Ingat bahasa saya, kalau candlestick itu bergerak naik atau harga itu bergerak naik, maka yang harus kita tarik garis horizontalnya di area resisten. Resisten yang mana bang? Resisten di mana harga itu bergerak. Sebab begini, apabila harga itu bergerak naik, maka misinya adalah ke resisten, dan sesampainya di resisten yang dia maksud, maka dia akan sideways di situ. Ya, makanya kita tarik di area resisten di mana harga itu bergerak. Oke, sampai di sini paham ya? Berarti mana resistennya? Apakah resisten yang ini atau resisten yang ini atau resisten yang ini? Nah, sekarang kita amati di mana harga itu bergerak. Ya. Kita ambil garis horizontalnya dulu. Nah, sekarang perhatikan. Kenapa bang, abang taruh garis horizontalnya di situ atau track nolnya di situ? Ingat, bahasa yang tadi pahami kata kuncinya ya. Nanti abang bilangnya nggak tahu lagi naruh harga awal. Kalau harga bergerak naik, maka taruhlah garis horizontal ini di area resisten di mana harga itu bergerak. Karena harga itu bergerak di sini, pada saat turun, candle merah itu turun di sini, kemudian dia naik ya. Nah, pada saat turunnya inilah berarti harga bergerak di situ ya. Kemudian dia naik lagi. Setelah naik dia turun lagi ke titik itu. Nah, berarti harga bergerak di situ. Ya. Kalau harga bergerak di situ, berarti itulah misi dari harga. Nah, kalau sampai di misinya apa kata saya, maka dia harus sideways dulu untuk menentukan arahnya kembali, apakah akan jadi downtrend atau akan jadi uptrend. Nah, perhatikan ya, ini garis track nolnya, ingat, pahami baik-baik. Nah, kemudian sekarang abang perhatikan. Kalau kita lihat di candle berikutnya ini, impas ya. Candle merah ini impas ya. Nah, itu artinya harga tersebut sekarang sudah settle. Lalu, bagaimana bang kalau harga sudah settle? Maka di candle berikutnya ini berarti harga baru. Paham ya tentang narik harga track nol ya? Nah, kemudian setelah harga baru ini hadir, coba sekarang amati. Harga baru candle merah ini. Kemudian datanglah candle hijau. Ini kan namanya transaksi ya. Ya. Kemudian informasinya apa? Berarti penurunan harga. Nah, ketika hadir lagi candle berikutnya candle merah, berarti benar bahwa harga akan bergerak turun. Ya, tapi ingat harga awal sekarang di candle merah itu harga barunya. Ya. Nah, kemudian candle berikutnya hadir candle merah lagi. Seharusnya candle ini naik, sebab apa? Stok ini sudah habis. Ya, mungkin yang ikut edukasi sangat paham. Sehingga candle berikutnya ini yang merah ini kita sebut dengan informasi penurunan harga. Ya, penurunan harga, ingat. Tetapi perintahnya masih naik. Karena itu kita jangan open perdagangan. Ya. Kemudian setelah dia naik dan mampu melebihi harga awal, berarti kalau harga itu akan berjalan normal atau sideways, berarti dia akan harus turun. Ya kan? Dan benar sekali di candle berikutnya ini turun. Nah, kemudian turun masih kurang, masih belum sampai ke track nol. Ya, artinya dia harus turun lagi agar harga itu bergerak stabil atau seimbang. Nah, sekarang yang datang malah candle hijau. Ini artinya apa?
berarti sudah terjadi perubahan harga, sudah ada informasi pergerakan harga, informasi perubahan harga ya. Nah, kemana arah harga akan bergerak? Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh candlestick ini, bahwa informasinya adalah kenaikan harga. Sebab apa? Seharusnya candle ini kan merah ya, atau stok yang turun, tetapi di sini yang hadir malah candle hijau. Ini artinya sudah ada informasi kenaikan harga. Lalu apakah kita bisa langsung open perdagangan naik? Tidak bisa. Ya, ini hanya informasi. Kita tunggu kebenaran dari informasi ini. Ya. Apabila nantinya misalnya informasi ini terkonfirmasi, misalnya candlenya jadi candle hijau, kemudian sumbunya lebih panjang di atas atau signalnya lebih panjang di atas, barulah kita open perdagangan naik. Lalu bagaimana Bang ketika informasi ini tidak terkonfirmasi atau tidak dikonfirmasi? Berarti informasi yang disampaikan oleh candle ini tidak valid atau tidak benar. Lalu bagaimana cara kita kalau ada informasi kenaikan tapi tidak dikonfirmasi atau tidak valid? Berarti harga akan beralih lagi atau kembali lagi ke harga yang semula. Ya. Inilah cara cerdas kita menganalisa ya. Kita coba buktikan apakah benar dia akan turun kalau ini enggak terkonfirmasi, dan kalau ini terkonfirmasi apakah benar dia akan naik. Kita buktikan sama-sama nanti ya. Nah, apabila candle ini jadi candle hijau, maka benar berarti harga akan bergerak naik. Kemana tujuannya? Ke resisten. Ingat, apabila harga bergerak naik, maka misinya adalah resisten. Ya. Nah, sekarang perhatikan, kalau ini menjadi candle merah yang sekarang ini, maka informasi ini berarti tidak valid. Nah, kalau informasi tidak terkonfirmasi atau tidak valid, maka dia akan kembali ke track 0, ke harga awal. Ya. Kita coba buktikan. Nah, kalau seperti ini nanti sampai selesai candle ini, berarti benar dia akan kembali ke harga semula. Maka berikutnya misalnya akan turun, sekalipun naik paling naik ke support ini sedikit ya. Naik ke support, kemudian nantinya turun lagi ya. Intinya sekarang ini kalau tidak terkonfirmasi maka dia akan turun. Seperti itu. Kita buktikan sama-sama ya. Sekarang lihat di market BTR ya, di Indodex ya. Jadi silakan abang lihat di time frame yang 1 jam apakah benar candlesticknya seperti ini. Karena terkadang ya kalau saya menganalisa kemudian hasilnya itu pas atau benar, maka bilangnya editan. Ya. Ini live ya, marketnya live ya. Gerak-gerak sendiri ya, bukan saya yang goyang-goyangin ya. Oke, sekarang perhatikan kembali. Nah, itu tuh sudah mulai mau turun tuh. Ini biasanya turun sampai melewati support ini. Kemudian setelah turun melewati support, dia akan naik kembali ke support tersebut dan kemudian turun lagi. Seperti itu. Karena misinya adalah ke track 0 ya. Seperti itu. Akhirnya dia setelah turun-turun kemudian naik lagi membentuk sideways di situ. Biasanya seperti itu. Tapi ini kita tidak tahu tapi ini kedepannya seperti apa. Cuman kalau berdasarkan analisa kita ini harusnya turun nantinya. Setelah turun dia naik kembali. Setelah nembus dia turun kembali. Karena apa? Tujuannya sideways. Nah, di area sideways itulah dia menentukan arahnya kembali. Apakah akan menjadi downtrend atau apakah akan menjadi uptrend. Ya, seperti itu. Mungkin ini bisa dipahami ya. Jadi walaupun sekilas mungkin ini sudah cukup membantu abang dan kakak semua bagaimana cara menentukan harga awal atau harga baru dan mana harga yang sudah settle dan sekaligus mana itu harga baru. Jadi di sini sudah saya paparkan komplit ya masalah harga awal atau cara narik garisnya, kemudian harga sudah settle, kemudian kemana harga akan bergerak. Sudah saya paparkan di sini. Kalau Anda masih belum paham, silahkan di playback aja videonya.
dan semoga Anda paham. Dan mudah-mudahan semua video saya yang ada di YouTube tentang trading, baik itu trading forex, trading saham, atau trading cryptocurrency, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat abang kakak sekalian. Nah, kalau sekiranya video saya tidak bermanfaat, silahkan diabaikan saja. Karena ini bukan paksaan untuk ditonton, untuk harus diikuti ya. Saya hanya berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Oke ya. Oke, para memberku dan para subscriberku yang saya hormati, semoga Anda mampu memahami apa yang saya sampaikan dan semoga ini bisa membantu sekaligus bisa bermanfaat. Ini hanya apa ya istilahnya, saya membagikan apa yang saya alami. Apabila ini sekiranya bermanfaat, abang bisa gunakan. Apabila sekiranya ini tidak bermanfaat, abang bisa abaikan. Oke ya, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu saudara.